Assalamualaikum, hai, kali ini Kak Arin akan membuat tape ketan hitam yang mana resepnya ini diberikan langsung oleh mama saya sendiri yang bisa dibilang sudah berpengalaman untuk membuat tape ketan hitam seperti ini. Karena setahu saya dari kecil hingga sekarang setiap kali ada acara-acara tertentu atau lebaran pasti di rumah ada tape ketan hitam seperti ini. Dan resepnya saya pelajari langsung oleh mama. Nah, ini tapenya sangat cantik sekali hasilnya. Buatan pertama saya sebenarnya pertama kali bikin tape seperti ini. Dan kuahnya kelihatan ya, air tapenya serta tapenya juga berhasil. Langsung saja ke cara pembuatannya. Perbandingannya untuk ketan hitam itu 2 kali lebih banyak dibandingkan yang putih. Pertama, ketannya dicuci bersih terlebih dahulu, cuci 2-3 kali, pokoknya sampai bersih. Nah, setelah dicuci, kita rendam selama kurang lebih 8 jam atau dari malam sebelum tidur direndam, kemudian keesokan paginya barulah dikukus atau dimasak ya ketannya. Kalau di sini saya ngerendamnya ini jam 8 malam, kemudian keesokan harinya jam 8 pagi baru saya kukus. Jadi sekitar 12 jam. Nah, ini dia setelah keesokan harinya jadinya seperti ini. Airnya berbusa-busa, tapi ini jadinya bersih ya. Untuk tekstur ketannya jadi terlihat lebih bersih dan mengembang. Setelah beras ketannya direndam, cukup tiriskan air yang ada, kemudian masukkan ke dalam panci dan siap untuk dikukus. Kukus di atas api sedang. Di sini saya mengukusnya kurang lebih 1,5 jam. Pokoknya dirasakan aja sampai ketannya ini benar-benar udah matang. Karena ketika ketannya nggak matang dengan baik, maka hasil tape ketannya juga akan kurang bagus. Nah, setelah udah benar-benar matang untuk ketannya, lalu kemudian dikeluarkan terlebih dahulu di atas tampan seperti ini dan didinginkan sampai benar-benar udah dingin. Karena apabila ketannya ini masih agak panas kemudian diberikan ragi, maka raginya itu kurang bekerja dengan maksimal, sehingga ini penting sekali untuk didinginkan sampai benar-benar dingin. Berikut ini ragi tape yang saya gunakan, tapi tidak harus merek yang seperti ini ya. Sesuaikan aja dengan stok yang ada di daerah teman-teman semua. Nah, untuk tadi sekitar setengah kilo untuk ketan putih dan 1 kilo untuk ketan hitam, saya menggunakan 4 biji ragi yang ukurannya bulat seperti ini. Haluskan raginya terlebih dahulu agar mudah untuk digunakan. Bisa melumatkan pakai sendok atau pakai ulekan. Sebelum dibuat, sediakan wadahnya seperti ini ya, kayak tupperware gitu ya, atau toples yang pokoknya memiliki tutup yang kedap udara dan kokoh. Lalu kemudian untuk raginya ini ditaburi di atas ketannya tadi yang udah didinginkan secara merata. Nah, untuk ketebalannya bisa diperhatikan di video ini ya. Karena tadi untuk raginya 4 biji nih, dan untuk ini ketannya juga saya bagi menjadi 2, jadi dibagi 2 aja pada saat ditaburi ke bagian atasnya. Tingkat ketebalannya itu kurang lebih kayak di video ini ya, nggak terlalu tebal juga, nggak terlalu tipis juga pada saat menaburi ragi di bagian atasnya. Nah, setelah sudah seperti ini, ambil secukupnya, sesuaikan dengan keinginan masing-masing untuk ukuran besarnya, lalu diremes-remes kayak gini ya. Diremes-remes itu kayak dicampurin gitu loh, jadi ragi yang ada putih-putih tadi bagian atasnya itu gimana caranya kita remes-remes agar putih-putihnya itu udah nggak kelihatan lagi, sama seperti di video ini ya, bisa kita lihat di sini caranya.
Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia sudah penuh untuk satu toples, jadi saya tutup rapat terlebih dahulu. Dan lanjut untuk cara nutupnya, ini benar-benar rapat ya, jangan sampai ada celah. Dan apabila teman-teman punya daun pisang, boleh banget dikasih daun pisang alas bawahnya atau bagian atasnya juga, karena ketika diberi alas daun pisang itu rasanya aromanya lebih terasa lebih enak. Berhubung karena saat ini kondisi di tempat saya nggak ada daun pisang yang saya temukan, dan ada tapi beli ya, tapi nggak usah rapat-rapat lah, aku hanya menggunakan yang ada saja. Nah, selanjutnya saya menyelesaikan untuk berikutnya yang tersisa tadi. Jadi untuk sisa ragi yang tadi itu digunakan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Berikut ini udah jadi, saya bentuk-bentuk bulat-bulat dan udah padat kayak gini, jadinya ada 2 toples. Nah, setelah itu dipastikan lagi ya, cara nutupnya jangan sampai ada yang udara yang masuk. Jadi benar-benar yang rapat banget cara nutupnya. Lalu kemudian setelah saya tutup seperti ini, saya simpan lagi di dalam lemari yang benar-benar tertutup, nggak ada udara yang masuk. Nah, biasanya 2-3 hari, tapi kali ini yang saya buat ini itu hanya 2 hari. 2 hari aja udah jadi fermentasinya udah sempurna. Ini dia hasilnya setelah fermentasi 2 hari dan udah jadi tape ketan. Nah, ini dia airnya, bisa kita lihat di sini udah kelihatan ada airnya. Ini sudah berair, guys. Nah, coba rasakan ayah. Masih keras kan? Baru 2 hari loh, padahal 2 hari ke 3. Manis nggak? Manis. Selanjutnya ada tips sedikit dari saya, dan tips ini juga saya dapatkan dari mama ya, yang memberikan langsung resep ini. Nah, jadi tipsnya itu teman-teman harus dipastikan terlebih dahulu ketika membeli beras ketan itu yang ukurannya itu bagus ya. Jadi dia kayak panjang-panjang gitu loh, nggak pendek-pendek, jadinya kayak utuh, nggak patah-patah berasnya. Nah, tips yang pertama seperti itu. Kemudian tips yang kedua, pada saat dikukus pastikan benar-benar matang. Jadi pada saat dikukus kurang lebih sekitar 30 menit nih misalnya, terus dicoba, ternyata untuk berasnya itu masih terasa agak mentah. Nah, ketika masih terasa agak mentah, maka boleh disiram air dari atas. Cara nyiramnya ya, tujuannya agar teksturnya ini beras ketan itu bisa cepat matang ketika disiram air dari atas, sekitar 150 ml kali ya, atau 1 cangkir gitulah. Nah, juga mencegah agar air yang berada di bawah kukusan ini tidak kering. Setelah itu ditutup kembali, dimasak lagi. Nah, biasanya kan untuk beras ini macam-macam juga ya. Ada yang mudah matang, ada juga yang kurang mudah atau agak lama dikukusnya, butuh proses pengukusan yang cukup lama. Jadi setelah disiram air, tutup lagi 10 menit kemudian coba dibuka lagi, dirasakan lagi. Apabila masih terasa agak mentah, maka siram lagi. Tapi di sini saya hanya menyiram ketannya ini cukup sekali aja. Pada saat saya sudah kukus, setelah 30 menit saya rasakan masih agak mentah, saya siram sekali bagian atasnya, lalu kemudian saya tutup, dan 10 menit kemudian saya coba buka, saya rasakan beras ketannya itu udah terasa bener-bener udah matang. Jadi tipsnya itu pastikan pada saat mengukus beras ketannya harus benar-benar matang.